Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Tetap istiqomah, tetap semangat, pasti terkabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, pertanyaannya apa? Pertanyaannya kan saya juga ada anugerah ya Pak Haji. Kan lumpuh, kok bisa jalan banyak, berobat kemana? Ke RDAY. Jadi Ke RDAY. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Apa yang dilakukan mbaknya meraktekin ilmu RDAY? Suami yang udah 3 tahun lumpuh bisa jalan. Jadi apa mbaknya praktekin? Di bulan November saat saya sudah tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa. Tete masih ada? Masih ada gak? Masih. Alat kelamin masih ada? Masih. Yang penting itu dulu. Nah, saya udah diusir sama orang tua saya. Diusir? Ya, karena suami saya nggak bisa apa-apa, saya disuruh bercerai. Suruh bercerai? Ya. Akhirnya saya pergi ngontrak. Sama suami? Ya. Oh, dibawa tuh? Saya bawa semua anak saya bawa. Nah, suami stok lama tuh dibawa tuh? Suami yang udah expired? Iya. Oh iya. Oh sorry bos. Sorry. Kita ganti nama bisa gak suaminya? Namanya siapa sekarang suaminya? Namanya Sopian. Nah, kita ganti namanya Kadaluarsa. Yes, terus? Nah, saya bilang, saya nonton itu kok ini setiap hari ada YouTube muncul. Tiap hari muncul YouTube saya? Iya. Waduh, nggak waras tuh YouTube. Nah, saya bilang tiap hari? Tiap hari. Wow. Karena saya kan lagi megang caleg waktu itu. Caleg? Oh iya. Nah, karena bikin YouTube akhirnya kok ini muncul Pak Haji terus. Saya pelajari malam itu. Dipelajarin? Pelajarin antara masuk akal dan tidak. Tapi saya bilang gini, amanah saya besok pagi cari daun pandan di mana kek, kata saya gitu. Jadi dapatlah daun pandan, boleh minta Pak Haji. Akhirnya malam. Yang manjur mah yang nyolong. Nggak tahu dah tuh anak saya minta apa nyolong aja, kalau nyolong tuh manjur. Akhirnya Pak Haji, malam-malam suami saya kan saya angkat. Diangkat? Saya bilang gini. Yang diangkat kakinya dulu atau alat kelaminnya dulu? Kakinya. Hah? Kakinya. Oh kakinya. Alat kelaminnya diabaikan dulu. Mereka ngampleh dia. Ngampleh. Tepuk tangan dong untuk ngampleh. Wow, si ngampleh. Akhirnya dia mau, saya paksa, mau mandi. Akhirnya saya sabet aja, dia nggak mau mandi, saya sabet. Sabet? Apanya yang disabet? Kakinya? Oh, kenapa nggak alat kelaminnya? Nggak tahu. Nggak tahu, ya. Akhirnya saya suruh, saya paksain, sebulan bisa merangkak. Sebulan bisa merangkak. Tepuk tangan dong. Wow. Ilmunya aliran sesat. Tapi tadinya kata suami saya gini, ini dari mana sih ilmunya mah? Udah diem, kata saya begitu. Udah jalanin aja. Ya, karena ilmu RDAY jalanin, syukurin, nikmatin. Ya. Kebanyakan orang di luar sana, terutama yang netizen, mikir, komen, ngeluh. Janganlah. Buat apa kita mikir? Orang ini udah ditulis kok 50 ribu tahun yang lalu, punya suami namanya ini, nanti penyakitnya ini, tinggalnya di sini, ngontrak di sini. Udah ditulis 50 ribu tahun yang lalu. Ibarat kalau orang tuh kita lagi main sinetron, udah ada skripnya, udah ada tulisannya. Buktinya apa? Kalau kita hidupnya kayak orang main sinetron, lagunya Ahmad Albar. Dunia ini panggung sandiwara, ya kan? Jadi kita ini panggung sandiwara. Kebetulan kita lagi judulnya dikejar-kejar sama si bangsat. Tahu gak si bangsat? Utang. Tepuk tangan dong. Kok waras ya? Tapi memang benar Pak Haji, kalau saya buka buku fikih. Buka buku fikih. Ini ada semuanya.
ada. Nah, Coba cerita sedikit Jadi aja. saya- Kebetulan saya SD Impres. Jadi memang kalau orang yang tidak mengerti agama, Apa? mungkin agamanya Gimana? agamanya belum matang ya Pak Haji. Agamanya belum matang? Antara percaya dan tidak. Dan sedikit banyaknya saya alumni pesantren, jadi apa yang sedikit jorok itu memang diterapkan di PIKI seperti itu. Ya. Ah. Makanya Bapak dan Ibu, ini ilmu baru ketemu nih Pak. Baru aja ketemu. Baru ketemu. Tadi saksinya tuh tadi yang pada privat di McDonald, 55 tamu yang tadi privat di McDonald, maksain privat. Tuh kelebihannya kalau Bapak dan Ibu bisa privat. Nah tadi di McDonald ketemu, kenapa utang kita nggak lunas-lunas? Kenapa kita yang tadinya nggak punya utang jadi punya utang? Kenapa nenek kita yang rumahnya luas sekarang jatuh ke kita, cucunya rumahnya nggak lebih dari 100 meter, paling gede 200 meter, taruhlah gedenya 300 meter, taruhlah gedenya misalkan 500 meter, tapi rumahnya dempet sama tetangga. Boleh tinggalnya di klaster yang mewah, tapi tinggalnya dempet, bukannya melebar malah naik. Bener gak Pak Haji? Bener dong. Coba Bapak dan Ibu periksa. Nenek kita rumahnya luas-luas, tapi pas lahir kena ke cucunya, ini belum ke buyut, baru ke cucu, bahkan baru ke anak, itu rumahnya udah dempet. Antara rumah kita sama rumah tetangga kita dempet temboknya. Emang bedanya apa Pak Haji? Oh beda Bu, Pak. Kalau nggak dempet lebih enak. Emang kalau dempet berisik, terutama kalau kita lagi ML, dak duk dak duk dak. Mau tahu penyebabnya Pak? Jadi orang dulu itu yang namanya rambut alat kelamin, rambut alis itu nggak pernah dicabut. Tapi sekarang coba lihat, rambutnya dikerok, rambut bawahnya di waxing. Nggak boleh. Orang yang suka waxing, lihat ya, pasti utangnya nggak lunas-lunas. Ya motornya nyicil, ya mobilnya nyicil, ya rumahnya nyicil. Yang repot apa? Suaminya nyicil. Nah, coba boleh besok jangan di waxing. Emang nggak boleh. Nanti kalau gondrong gimana? Jadi nenek kita zaman dulu itu nggak ada kerok alis, nggak ada kerok alat kelamin. Coba lihat nenek kita, ada gak yang punya utang? Nggak ada. Ada gak sertifikatnya disekolahin di bank, di BPR? Nggak ada. Pas lahir ke anaknya, gubrak, semua alat kelaminnya rata semuanya. Makanya tadi pada japri, Pak Haji aku foto ya, punya aku emang botak, gubrak. Iya. Gue bilang udah jangan dikirim, pada dikirim Pak. Woi. Jadi kalau pengen utangnya lunas, mulai besok coba biar aja. Jangan, karena apa? Kalau hutan digundulin jadinya apa? Longsor, betul. Erosi, betul. Tsunami, betul. Akhirnya tsunami itu didatengin debt collector. Itu kan tsunami ya kan? Mobilnya, motornya selalu diawasin sama matalang, betul? Yes, lanjut. Ilmu fikih. Jadi gimana ilmu fikih tadi? Jadinya karena saya merasa udah ada terkabul ya Pak Haji dari penyakit suami saya, dan saya juga punya penyakit yang lumayan berat Pak Haji. Apa penyakitnya? Jantung saya udah dioperasi. Udah. Wow. Jadi badan saya udah bedelan semua. Apa? Badan saya udah bedelan. Udah dibedel semua. Jadi hidup saya ketergantungan obat. Udah tergantung obat. Jadi sehari minum berapa obat? Tapi saya udah 6 bulan nggak minum obat, nggak ke dokter Pak Haji. Wow. Tepuk tangan dulu dong, luar biasa.
biasa. Karena saya udah nggak punya duit, tadinya saya setiap minggu harus ngeluarin duit 5 juta. Setiap minggu ngeluarin duit 5 juta untuk berobat. Iya, saya ada. Kok bisa nggak minum obat 6 bulan? Kok bisa drastis? Apa yang ibu praktekin ilmunya? Saya mandi Pak Haji, jam Mandi 12 malam saya jam mandi. 12 malam. Iya. Oh, ilmunya RDAY. Iya. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Saya mandi, saya nekat. Walau pertamanya saya menggigil memang. Awalnya menggigil. Menggigil panas dingin. Saya Tapi bilang, alat kelamin ini nggak keriput kan? udah rapet Pak Haji. Apa? Udah rapet. Udah dapat. Ini bor jadi nggak ada gunanya dari ini bor. Ya. Jadi mandi jam 00 ya. Iya. Saya dari bulan November itu terus sampai sekarang saya Mandi jam 00. Iya, sampai orang tua saya bilang gini, lu ngapain masih itu dipiara? Gua nggak obatin, kata dia. Oh, jadi ngapain lo masih miara suami ini? Iya, gua Ya, ngobatin, lu duit dari Kenapa mana? nggak lo tuker tambah aja sama bandot? Ada di bawah bandot lebih bagus. Suami buat jantan, bandot bawa pulang. Akhirnya saya ngomong gini, insya Allah saya sembuh. Ya. Saya gitu. Saya bilang, Kak, dari duit dari mana? Kata dia gitu. Udah sampai saya nggak dikasih duit sama anak saya juga nggak dikasih duit. Kan saya udah pernah bilang ilmu RDAY. Wanita yang hobinya nenenin pria, saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Nah, coba nenenin aja, gitu. Jadi kalau naik angkot, suruh nenen dulu. Kepalanya masukin kerudung, itu kan pakai jilbab. Lah emang bocah. Apa? Kalau baik diumpetin lah gua tua bangka. Palanya doang yang diumpetin, palanya, karena kan nenennya kan biar nggak kelihatan sama penumpang lain. Supirnya pengen pagi. Waduh. Supirnya langsung mi nenen. Tapi lu milih saldo apa milih supir ngeliat? Kan saldo nggak pernah di bawah 1 M. Lah tapi jangan begitu juga kali Pak Haji. Ya udah di bus tingkat. Kagak ada bus tingkat, udah kagak ada. Itu Jakarta Surabaya kan ada double deck yang naik di Oh, atas. iya. Kamu nanti nenenin di atas, kaca dibuka. Ya, Terus lanjut. itu dua udah. Kata ibunya, ngapain lo miara ini? Iya, udah ceraiin aja. Jangan. Gitu. Jangan. Ntar hidup lu ditanggung sama anak lu yang kaya, kata ibu saya begitu. Jangan, udah lo piara ini, anggap aja ini pesugihan lo. Anak saya yang pertama punya perusahaan tapi nggak kenal sama saya karena saya masih miara dia Pak Haji. Jadi Gitu. itu anak dari suami pertama apa suami kedua? Suami pertama Suami pertama. Dapat anak berapa? 2, 2. Suami yang kedua dapat anak berapa? anak 4. Anak 4. Suami yang ketiga? Nggak ada. Oh, ini suami kedua. Tepuk tangan dulu dong. Jadi dulu sama suami ini dapat anak 4. Iya. Langsung nggak ngaceng lagi. Sakit Pak Haji pas. Oh, oke. Jadi sekarang belum ngaceng lagi. Udah. Si ngaceng. Kita ganti namanya ya, si ngaceng ya. Udah percobaan Pak Haji. Udah. Spermanya keluar di dalam apa di luar? Di dalam Pak Haji. Enak banget. Ini pengobatan apa sih yang dibahas gak jauh-jauh dari Emang selangkangan? kalau ilmu fikih nggak jauh dari selangkangan. Kalau ilmu fikih gak jauh dari selangkangan. Enggak. Wow, tepuk tangan dong. Boleh disangkan harus vulgar. Harus vulgar. Memang udah 18 tahun ke atas. Iya. Ini kan rata-rata kan udah dewasa semua kan? Iya. Apalagi ada yang kadaluarsa tuh belakang tuh. Di atas 60 tahun. Dan pertanyaan saya yang kedua gini Pak Haji, saya kan ada anugerah, walaupun itu bukan punya saya, tapi karena akhirnya saya kena 50 juta Pak Haji. Tapi itu udah saya cicil Pak Haji, udah saya cicil. Kalau harusnya sih udah selesai Pak Haji, karena apa aja diambil dari toko saya tadi waktu saya masih punya toko, belum duit lagi. Nah semenjak saya ngerjain ini, alhamdulillah 3 bulan ini sama sekali enggak
SMS, nggak WA, nggak apa Pak Haji. Mm-mm. Tapi dia kan orangnya nggak pernah jujur Pak Haji. Mm-mm. Karena dia orangnya, walaupun kita bilang udah lunas juga dia nggak pernah bilang lunas. Tapi semenjak saya kerjain dia langsung fotonya hilang Pak Haji. Ibu meraktekin ilmu RDAY apa tuh sehingga Allah kasih mujizat ke ibu? Fotonya saya kempit Pak. Di punya Di? saya, fotonya kempit di mana? di kemaluan saya. Ya namanya apa? Hah? Tempe. Hah? Tempe. Maksudnya biar semuanya nyambung. Jadi dikempit di mana fotonya? Nah, di foto itu ada tulisan apa tuh Bu sebelum dikempit di alat kelamin ibu? Saya ngomong gini, Sokri, utang gua lunas ya sama lu. Terus Udah gitu. hasilnya? Sampai sekarang dia nggak hubungi saya, terus saya lihat dia fotonya nggak ada, langsung hilang. Tepuk tangan dong. Wow. Bu, ini bapak-bapak yang hadir di sini 100% utangnya belum pada lunas. Dikejar-kejar debt collector. Bisa gak titip fotonya di alat kelamin ibu? Bisa Pak, bayar 500 juta. Iya. Jadi disewakan loker. Iya, loker. Coba Bu praktekin ilmu RDAY apa Bu yang pernah hajatnya terkabul? Minimal biar temen-temen di sini bisa nyontek ibu. Kalau kemarin saya pulang dari sini, memang awalnya saya kesini modal nekat ya Pak Haji. Ya. Karena kalau nggak kesini nggak jadi-jadi, punya duit nggak jadi-jadi. Jadi benar Bu kata ibu ini, kalau mau ke RDAY harus maksain. Kalau pengen terkabul paksain privat, paksain. Lihat hasilnya. Begitu juga kalau Bapak dan Ibu praktekin dulu ilmu RDAY, satu aja yang terkabul nanti paksain kemari. Nanti kayak argo taksi 1, 2, 3, 4, 5 itu langsung terkabul semua satu-satu. Tapi praktekin dulu yang gampang. Contohnya apa? Sakit gigi, nah colek. Kelenjar getah bening, ambil dari lak-lakan, taruh. Batu empedu, kelapa hijau direbus. Batu ginjal, direbus, diiniin dulu. Batu nggak sembuh-sembuh, celana dalam pasangan kita dikalungin di leher. Asam lambung, colek alat kelamin, taruh diminum, nanti diminum. Sakit mah nggak sembuh-sembuh, colek alat kelamin, taruh diminum. Nanti setelah terkabul satu, langsung Bapak dan Ibu kemari untuk hajat yang ekstrim. Utang lunas, punya kontrakan di hari tua, punya ruko di hari tua, gitu. Saya maunya Bapak dan Ibu yang hadir di sini dan yang nonton YouTube RDAY di hari tua harus punya kontrakan 20 pintu. Amin. Harus punya ruko minimal 15 pintu. Amin. Kayak Haji Marco.